yang selama ini dilaksanakan secara ribet, capek dan semacamnya, dan dengan alat-alat itu dan ilmu itu sekarang kan sudah bisa. Kira-kira persoalan ini menurut Mas Heru di mana letak persoalannya Mas Heru sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, sekarang menindaklanjuti Sandasan sebelumnya bersama Korkap PKH dan Korda BPNT. Karena sebelumnya belum tuntas. Sekarang ini lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang dihadapi dan dialami oleh teman-teman pendamping, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat desa dan kecamatan. Pemirsa Sandasan, kita sapa dulu, tapi saya tidak perlu untuk perkenalkan karena sudah saya kenalkan sebelumnya, langsung ke pokok nanti. Cuma saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Heru. Waalaikumsalam. Dinda Halim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Geger barusan ya, langsung ke sini ya. Bolak-balik tiap hari. Bang Halim ini dari Geger. Kalau Bang Heru ini sudah menjadi orang kota ini sudah. Sudah asli orang kota. Bang Heru, kita sebelumnya bicara tentang persoalan-persoalan yang sering dialami oleh KPM gitu ya, terkait dengan urusan distribusi bantuan dan juga bagaimana verifikasi data, siapa yang berhak untuk menjadi KPM gitu dari program bantuan sosial, baik itu BPNT ataupun PKH dan macamnya. Sudah kita banyak bahas bersama Pak Matur, bersama Bang Dinda Halim, termasuk juga membuat TSK-nya ya, Mas Sulaiman. Banyak persoalan sebetulnya yang kita sudah bahas sebetulnya. Cuma hari ini kita akan mendengarkan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak banyak orang yang paham secara umum. Tapi kalau orang-orang PK, orang-orang pendamping, pasti ini sudah lama, sudah menjadi sudah sering dialami dan dirasakan. Cuma karena memang para pendamping ini tidak banyak mengeluh gitu ya. Meskipun direpotkan dan merepotkan, itu ya diam-diam saja itu ya, dijalani saja. Meskipun diamnya itu justru tidak memberikan efektivitas terhadap bagaimana persoalan itu ada solusinya. Karena kalau ini terus didiamkan, maka hak masyarakat yang sebetulnya mendapat hak dari negara itu akan terus tertunda dan segala macamnya. Itu tidak baik juga didiamkan. Pak Heru dulu lah sebagai yang lebih senior ya di urusan perbatasan ini. Ceritakan Pak Heru urusan persoalan invalid dan yang lain-lain. Oke, terima kasih Kak Aliman telah mengundang kami juga di sini. Dalam artian di sini kita akan mengupas mungkin keresahan ya buat KPM kita, khususnya untuk peserta PKH yang mungkin sampai saat ini bantuannya belum mereka terima. Perlu diketahui kalau di PKH itu memang bantuan itu kan disesuaikan dengan kepesertaannya, jadi syarat kepesertaannya juga. Jadi selain sekarang ini kan sudah harus pemadanan NIK, jadi KPM itu sekarang sudah pemadanan. Ya, pemadanan. Jadi NIK-nya benar-benar harus dipadatkan dulu melalui aplikasi SIKENJI. Karena kalau sebelumnya itu kan kita mengadopsi dari aplikasi EPK sendiri untuk proses finalisasi penerima bantuan itu. Apakah perubahan ke aplikasi SIKENJI ini untuk dipadankan itu sekarang ini masih beberapa ada kendala-kendala yang mungkin banyak kasus permasalahan di lapangan itu yang NIK-nya belum bisa dipadankan. Kalau sebelumnya itu sebetulnya lebih relatif teratur dan tertib ya, kalau yang pakai sistem yang di internal PKH. Kalau yang di internal PKH sendiri memang kan aplikasi ini kan belum disinkronkan dengan SIKENJI. Jadi mau tidak mau KPM yang lolos di subsidi kepesertaan itu secara otomatis bantuannya akan cair gitu ya. Tapi, artinya dalam pelaksanaannya program ini waktu memakai sistem internal BKH
relatif tidak ada persoalan yang sekarang dihadapi. Betul. Gitu ya. Mestinya kalau sebelumnya itu kan mungkin kenapa ini harus ada pemadanan dan segala macam sistem baru untuk bagaimana mensinkronkan data-data yang lain itu, ini mungkin dalam transisi atau memang ini masih belum siap untuk dilaksanakan. Mau tidak mau harus siap, karena Gitu ya? memang setiap warga negara kan sekarang harus ber-NIK. Itu harus benar-benar diterapkan ke KPM juga, dan ini tugasnya teman-teman pendamping yang tidak mudah sebenarnya, karena untuk KPM yang apalagi KPM yang mungkin belum ber IKTP, ini tugasnya teman-teman untuk Gitu bisa ya? membantu. Nah, bukan urusan siap datinnya kesiapan di kerja dari PKM, dari pendamping atau para pihak yang bekerja di wilayah ini. Sistem yang dibangun negara, maksud saya, itu kayaknya belum siap. Kalau memang sekarang itu teman-teman pendamping masih banyak kesulitan gara-gara invalid tentang masalah NIK dan segala macamnya. Sistemnya, kalau sebelumnya katanya relatif tidak ada persoalan dalam konteks ini. Waktu memakai sistem PKH internal, setelah bergeser ke SIG dan segala macam ini justru banyak persoalan yang justru dulu tidak pernah ada gitu, invalid itu, kan gitu. Berarti sistemnya ini belum siap kayaknya. Saya belum bisa bilang sistemnya siap ya sebenarnya. Tapi ini arah sistem ini kan arah untuk proses perbaikan. Ya, kalau tujuannya memang untuk bagaimana pertama meminimalisir kegandaan peserta macamnya itu tujuan. Maka sudut syar'inya itu memang luar biasa Pak Heru. Cuma sistem yang dibangun ini kayaknya belum siap. Betul. Jadi memang harus bertahap memang. Di PKH ini berapa yang sekarang masih belum terpadankan gitu Pak? Untuk Bangkalan Pak Yu? Ya, untuk yang terakhir ini kan kita membacanya dari tahap 2. Tahap 2 ini ini data KPM yang eligible. Kalau istilahnya kita eligible, dalam artian eligible itu KPM yang menurut aplikasi kita di PKH itu sebenarnya memenuhi syarat. Itu sekitar 65.415 KPM. Nah, ini sekarang baru tercover di pelaksanaan penyaluran di tahap 2 ini kan. Kalau di PKH itu ada istilah termin penyaluran. Ada termin 1, termin 2, dan sekarang ini baru terakhir yang muncul itu di termin 4. Jadi sekitar 49.282 yang baru ter-SP2D kan. Maksudnya yang terbaik. Yang tercover. Sisanya masih belum. Terkendala dengan invalid tadi. Bisa jadi terkendala di data yang terbaca invalid tadi. 20.000 berarti. Sekitar 16 ribuan. 16.000 ya. Itu biasa. Ini gara-gara perubahan sistem, banyak hak-hak masyarakat yang belum sampai. Ini bukan dosanya KPM, tapi dosanya negara yang belum menyiapkan sistem untuk bagaimana itu mempermudah hak-hak itu bisa nyampe kepada masyarakat. Dinda Halim, ini masalah PKH, Dinda Halim, kalau di BPNT bicara tentang masalah kepesertaan ya, KPM kan lebih banyak kalau di BPNT daripada PKH kan, bisa sampai 5 kali lipat ya Pak Heru. Enggak juga ya. Kan lebih banyak di BPNT dan pastinya akan lebih luas juga ketika lebih banyak peserta akan lebih banyak persoalan. Itu logika sederhananya. Yang dialami dan yang dihadapi teman-teman BPNT di samping memang keterbatasan pendamping beda dengan PKH, itu bagaimana tentang persoalan yang diceritakan oleh PKH itu sama enggak? Ya, meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Heru, Ya. BPNT sendiri sebenarnya basis datanya memang beda dengan PKH, langsung dari SIG, di mana di sana di desa itu sudah ada operatornya sebenarnya, operator SIG. Nanti di sana ketika ada perubahan data, penghapusan atau pengusulan itu harus dimusdeskan dulu di sana. Dan baru 2021 kemarin teman-teman itu diberikan aplikasi untuk user untuk perbaikan EDK aja untuk pendamping kita yang 18 itu. Dan sekarang dari awalnya Februari kita SP2D atau data bayar kita 73.000 itu, untuk tahap 2 ini masih sekitar 47.000 yang tercover.
Yang kalau data keseluruhan yang penerima itu 73. 70 KPM. Iya, KPM. Yang tercover Masih 47. 47, separuh ya. Separuh ya. Iya, separuh. Itu masalahnya apa saja itu yang terkoreksi dan juga yang ditemukan oleh teman-teman Korda dan TKSK. Apa itu masalahnya kok bisa sampai hanya segitu, Dinda Halim? Iya, ini menurut informasi dari kementerian masih ada tahap 3, kita belum terima sampai sekarang. Padahal KPM sudah nunggu gitu di bawah untuk melakukan pencairan. Selain itu ketika ada perbaikan itu banyak sekali kendala di aplikasinya. Ketika kita entry klinik ternyata muncul nama lain, padahal iya. NIK-nya itu sudah EKTP-nya orang itu gitu. Oh gitu. Kalau yang di PKH tadi kan sekitar 16 ribuan ya? Iya. 26 atau 16? 16. Oh 16 ya? Bukan 26 ya? 16 ribu yang masih mendapat ada persoalan gitu ya. Kalau di BPNT berapa kira-kira? Yang sekarang tercatat aja lah, yang tercatat gitu. Ya 47.000 itu. 47.000 yang tercatat. Yang belum masuk sampai sekarang itu sekitar 26.000. Oh gitu. Iya. Masalahnya itu sama seperti yang dialami Mas Heru apa gimana ya? Masalahnya invalid gitu ya? Iya sama, invalid itu. Kurang lebihnya sama. Kurang lebih itu persoalan. Berarti ini urusan di data Mas Heru ya? Betul. Mas Halim, kalau di BPNT ini kan bulanan. Iya. Beda dengan PKH ya. Kalau PKH terminan gitu ya. Bertahap kalau kita penyaluran. Cuman termin itu penyalurannya saja. Penyaluran saja. Tapi kalau BPNT kan per bulan Mas Heru. Jadi artinya negara itu sudah menghitung kebutuhan hidup. Wah ini kan kalau bicara konsep dasarnya ya. Negara ingin hadir terhadap masyarakat miskin dalam mewujudkan sebuah tugas kewajibannya negara untuk bagaimana bisa menanggung gitu ya, menanggung nasib orang fakir miskin itu per bulan kalau BPNT. Kalau ini kan beda. Lah sekarang itu sudah bulan keempat, Dinda Halim, sudah bulan keempat. Berarti yang bermasalah angka persoalannya kan sekarang 47.000 kan? 26.000. 26.000 angka masalahnya di situ ya, 26.000. Ini berarti mulai Januari sampai sekarang tidak menerima kan? Enggak, kalau Januari Februari masih lancar. Oh masih lancar. Ketika ada perbaikan NIK itu baru. Oh dimulainya perbaikan NIK bulan kapan? Iya bulan kemarin Bulan bulan kemarin. 2. Bulan 2. Oh 2 bulan terakhir. Oh bulan Maret ini. Bulan Maret. Iya, bulan Maret awal. Berarti Januari Februari enggak ya? Lancar ya? Lancar. Oh sekarang ini baru kendala karena memang ada pergeseran sistem itu. Iya. Ya. April berarti Maret belum banyak yang belum menerima. Iya, 26.000 itu dari Maret dan April berarti ya, Maret dan April ya. Soalnya pencairannya sekarang itu langsung 2 bulan, yang sudah terima itu 2 bulan. Oh dirapel? Iya, Maret April langsung turun 2. Mestinya itu kan per bulan. Mestinya per bulan. Kalau dalam konsep juknisnya kan per bulan. Iya. Tapi sekarang karena memang ada kendala itu dirapel gitu ya. Ada keterlambatan itu awalnya. Ketika ada perbaikan NIK kan otomatis belum dibayar sampai akhir bulan kemarin belum dibayar KPM itu. Ya. Oke. Ternyata sama persoalannya karena memang basic datanya sama kan sebetulnya. Mas Heru, persoalan-persoalan masalah-masalah semacam ini kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi hari ini itu sebetulnya sesuatu yang sangat bisa dihindari kalau dalam konsep pendekatan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi baru dan bisa artinya sekarang itu dalam perkembangan zaman sekarang itu teknologi itu kan bisa sangat bisa untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dilaksanakan secara ribet, capek dan semacamnya, dan dengan alat-alat itu dan ilmu itu sekarang kan sudah bisa. Kira-kira persoalan ini menurut Mas Heru di mana letak persoalannya Mas Heru sebetulnya? Kok bisa sampai semacam itu? Ini kalau saya lihat ya dari data yang diperbaiki oleh teman-teman terkait dengan data yang sebenarnya sudah diperbaiki oleh teman-teman tapi terbaca invalid. Itu memang ada beberapa data di Dukcapil yang belum memang di-online-kan secara utuh ke Dukcapil pusat. Jadi memang NIK kita yang di sini belum dipadankan di pusat. Belum di-online kan maksudnya. Apa ya istilahnya kalau di apa namanya di Antar server itu. Iya, server bersama gitu ya. Bersama. Artinya SIG-NG itu sebetulnya konsep dasarnya adalah
server sama bersama ya. Betul. Artinya dari sektor dinsos dan sektor ini masuk bersama gitu, mestinya begitu Muaranya ya. jadi satu. Muaranya. Oh, sekarang itu justru di kabupaten ini bicara pemirsa, ini bicara di Kabupaten Bangkalan. Nggak tahu yang lain, mungkin yang lain juga sama ya, Bapak Sama itu ya. Ini berarti Dukcapil Bangkalan ini masih belum mengonline-kan dengan server yang di pusat. Belum. Masih ada data-data yang belum di-online. Data-data yang belum di-online. Ini kan berbeda. Data yang belum di-online kan, atau memang sistemnya belum di-online kan? Kalau sistemnya sepertinya sudah, cuman memang ada beberapa data NIK yang memang belum secara utuh. Oh ya. Ini pemirsa biar tahu. Ini kan ribet kayaknya untuk memahami. Kalau sistemnya sudah di-online kan, berarti membutuhkan kerja orang dan petugas untuk meng-online kan. Kan gitu. Nah ini di titik ini persoalannya ya. Di titik ini persoalannya. Oh gini pemirsa. Ini menarik. Yakin Mas Heru ini sudah di-online kan sistemnya? Sistemnya di-online kan? Iya, karena memang dari beberapa teman-teman yang ada kendala di lapangan itu, jadi nicknya sudah benar sesuai, tapi memang terbaca invalid. Di sistem aplikasi SIKENJI-nya terbaca invalid. Ini asumsi kita, ya paling tidak kita merekap dulu. Jadi teman-teman suruh merekap dulu data-data yang terbaca invalid tadi, yang menurut teman-teman itu sudah sesuai dengan NIK KTP yang mereka punya, yang belum invalid itu, untuk nantinya itu kita padankan dari dengan Dukcapil. Oke, Mas Ayu, ini kan sudah mulai ketemu nih titiknya. Titiknya sudah mulai ketemu pemirsaku. Kalau ini yakin nggak sistemnya sudah online? Online sekarang. Sistemnya se-Indonesia. Betul. Nah, ini yakin, ini pekerja lapangan. Dinda Halim yakin ya? Sistem SIKENJI ini sebetulnya sudah online di pusat. Online, memang online. Ketika kita nginput itu data itu langsung ke server Dispenduk. Makanya ada proses di situ. Nanti proses pemadanan Dispenduk Capil gitu. Ketika namanya sesuai itu akan muncul. Oke. Artinya kalau sudah sistemnya sudah online, cuma sebetulnya masih ada pekerjaan lagi yang harus dilakukan oleh negara dalam konteks ini adalah Dispenduk untuk memasukkan data-data itu secara online. Mungkin saja meskipun data KPM gitu ya, KPM itu sudah tercatat dan terdaftar ya Pak. Kalau ini belum dimasukkan di online kan, berarti ini tidak masuk ke data sana gitu ya maksudnya. Tetap invalid di pusatnya, tetap invalid. Ketika teman-teman pendamping dan tim SIKENJI meng-entry ini akan terbaca invalid. Iya. Ini perhatikan pemirsa, Sadasan. Ini perhatikan. Jadi bukan sistemnya, saya tadi sudah sudon ke sistem ini. Ternyata ini masih perlu kerjaan dari petugas Dukcapil untuk bagaimana memasukkan data-data yang invalid itu agar ini bisa terbaca ke pusat. Setelah teman-teman pendamping atau SIKENJI melakukan entry itu kan gitu, Mas Heru. Sudah komunikasi nggak dengan Dukcapil?